Saudara yang saya kasihi, saya mengajak kita untuk membaca Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Markus 8 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21 berkata demikian. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 peristiwa yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa yang pertama adalah murid-murid tersadar, mereka lupa membawa roti. Dan kemudian peristiwa yang kedua atau kejadian yang kedua adalah Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya, berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Lalu apa yang ditangkap oleh para murid? Para murid nampaknya beranggapan atau menangkap kata-kata Tuhan Yesus itu seolah-olah menyalahkan mereka. Menyalahkan karena mereka lupa membawa roti. Padahal bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara tentang hal yang lain, bukan berbicara tentang roti secara harafiah. Tetapi para murid menangkap bahwa Tuhan Yesus mempersalahkan mereka. Ya, seolah-olah demikian ya. Mempersalahkan mereka karena mereka lupa membawa roti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus menegur mereka. Aku tidak berbicara tentang roti. Ya. Apakah kamu sudah lupa akan peristiwa penggandaan roti untuk sekian ribu orang? Peristiwa yang pertama tersisa 12 bakul, peristiwa yang kedua tersisa 7 bakul. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak memusingkan soal roti. Ia mampu berbuat sesuatu yang luar biasa, mujizat penggandaan roti itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa para murid bisa salah memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Nampaknya kesalahpahaman itu disebabkan karena para murid begitu dikuasai oleh kebingungan atau juga ketakutan, bagaimana mereka nanti kalau kelaparan, sementara mereka tidak membawa roti sama sekali, atau hanya membawa sedikit saja roti. Pikiran-pikiran semacam itulah yang kemudian menyebabkan mereka salah memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan peristiwa semacam itu atau kejadian yang dialami oleh para murid seperti itu, seringkali juga menimpa kita. Bukankah kita seringkali lebih cepat panik, bingung, dan takut ketika kita kehilangan hal-hal yang bersifat bendawi? Makan, sandang, harta. Ketika itu semua berkurang atau menurun, betapa mudah kita dikuasai oleh kecemasan, kepanikan, dan kebingungan. Tetapi pernahkah kita bingung ketika kita mengalami kekeringan spiritualitas?
Ketika kita jauh dari Tuhan, dari kehendak-Nya, apakah kita merasa ada sesuatu yang kurang yang membuat kemudian kita panik? Sayangnya seringkali itu tidak kita rasakan. Padahal Tuhan Yesus juga mengatakan manusia tidak hanya hidup karena roti. Ya, roti penting, makanan penting, benda-benda itu penting. Tapi manusia tidak hanya hidup karena atau oleh benda-benda itu, melainkan juga oleh firman Tuhan. Ketika manusia hidupnya jauh dari kehendak dan firman Tuhan, ia hidup di dalam kegelapan. Ia mudah sekali tersesat dan mengalami kebinasaan. Oleh karena itu, melalui kesaksian Injil Markus ini sebenarnya kita hendak diingatkan. Janganlah kita khawatir, janganlah kita panik oleh karena benda-benda tersebut. Karena percayalah bahwa Tuhan berkuasa untuk memelihara kita. Maka itu sebabnya pertanyaan yang terakhir dalam bacaan kita, di mana Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, masihkah kamu belum mengerti? Sebenarnya dapat diartikan, masihkah kamu belum percaya bahwa Allah berkuasa memelihara kita? Dengan demikian, kita semua diingatkan bahwa hidup yang kita jalani, mestinya kita jalani dengan terus mendekatkan pada Tuhan, terus mendengar dan mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan jangan kita biarkan diri kita dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya bendawi. Percayalah Allah berkuasa memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kehidupan kami bukan hanya karena benda-benda, bukan hanya karena hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi terlebih lagi hidup kami sungguh membutuhkan firman dan kehendak Tuhan untuk menuntun dan menerangi jalan hidup kami. Kiranya firman ini boleh termeteraikan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.